Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Naomi semua? Pertemuan kali ini kita membahas tentang pernikahan. Bagaimana hukum pernikahan dalam Islam ya? Apa itu pernikahan? Dari segi bahasa, nikah adalah berkumpul atau bercampur. Dari segi istilah, nikah adalah ijab dan kabul atau akad sebagai legitimasi halalnya hubungan laki-laki dengan perempuan yang diucapkan dengan kata-kata, didengar, dipahami, dan disetujui oleh saksi-saksi. Itulah pernikahan ya, kebalikan dari zina. Kalau zina hubungan laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan sah dari pernikahan. Selanjutnya, menurut sebagian besar ulama fikih termasuk Imam Syafi'i, asal hukum perkawinan adalah mubah. Namun, hukum pernikahan akan bisa berubah menjadi wajib, sunnah, haram, dan makruh sesuai dengan situasinya. Nah, kali ini Umi akan menjelaskan perubahan-perubahan dari hukum pernikahan itu dikarenakan apa. Perhatikan baik-baik ya, Nana Umi ya. Hukum pernikahan yang pertama itu adalah wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan dirinya akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak segera menikah. Ini maksudnya adalah seseorang yang sudah memiliki kemampuan secara finansial, kemampuan secara fisik, dan mempunyai kemauan untuk menikah, dan dia khawatir dan dia tidak akan bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina. Nah, ini dia diwajibkan untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan zina. Jadi kalau dia menikah, hukumnya wajib. Kalau tidak menikah, dia justru jadi berdosa. Yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan sanggup memelihara dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina. Ini kebalikan dari wajib tadi. Jadi kalau yang ini, dia mempunyai kemampuan secara finansial, mempunyai kemampuan secara fisik, dan mempunyai kemauan untuk menikah, namun dia bisa memelihara dirinya dari perbuatan zina. Kemungkinan untuk melakukan perbuatan zina itu tidak akan dia pernah lakukan. Nah, kalau orang yang begini menikah, hukumnya justru menjadi sunnah. Kalau yang tadi, karena dia tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina, wajib dia segera menikah. Nah, yang ketiga apa? Haram. Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi ia mempunyai niat penganiayaan terhadap istri, atau suami, atau siapa saja yang terlibat dalam tali pernikahan itu. Nah, ini pernikahannya dia niatkan hanya untuk menganiaya salah satu pasangan. Kalau istri menganiaya suami, kalau suami menganiaya istri. Misalkan dia mempunyai niat jahat atau punya dendam kepada orang tua salah satunya atau kepada ayah atau mak dari pasangannya. Nah, dia menikah hanya untuk memberikan balasan kepada perlakuan orang tuanya, dia menyakiti dari pasangannya itu. Itu hukumnya haram dia menikah. Itu justru dia pernikahan itu hukumnya haram. Yang keempat, makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah dan mampu untuk menahan diri dari perbuatan zina. Namun orang ini tidak berkeinginan kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Seperti tidak ingin mencari nafkah, punya penyakit lemah syahwat. Jadi orang yang punya penyakit lemah syahwat, punya kelainan kelamin, itu justru lebih baik dia tidak usah menikah. Karena kalau dia menikah, hukumnya menjadi makruh. Makruh itu dikerjakan dia tidak apa-apa, ditinggalkan justru berpahala. Atau dia punya keinginan untuk menikah, tapi tidak punya keinginan untuk memberi nafkah kepada pasangannya, gitu. Itu makruh hukumnya. Yang kelima apa? Yang kelima adalah mubah bagi orang yang tidak bersyahwat dan tidak khawatir akan berzina jika tidak menikah dan tidak akan menelantarkan suami atau istrinya jika ia menikah. Namun di samping itu ia memiliki harta yang cukup. Jadi ini adalah hukum asal menikah. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1947, Pasal 7 yang dinyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Ini adalah ketentuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Jika laki-laki sudah berusia
19, perempuan sudah berusia 16 disahkan untuk menikah. Tapi kalau masih di bawah itu, maka mereka termasuk pernikahan di bawah umur. Tidak boleh ada akta pernikahannya secara resmi menurut hukum negara. Kita ikuti yang berikutnya, yaitu rukun pernikahan. Apa saja rukun pernikahan itu? Yang pertama ada calon pengantin pria. Yang kedua ada calon pengantin wanita. Yang ketiga adanya wali dari pihak wanita. Yang harus kamu pahami adalah wali itu hanya dari pihak wanita. Kalau pihak laki-laki tidak ada wali. Selanjutnya adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi, satu saksi dari pihak pengantin pria dan 1 saksi dari pihak pengantin wanita. Dan yang harus kamu pahami adalah saksi harus laki-laki, harus Islam dan harus balik. Jadi kalau saksinya tidak balik atau anak-anak tidak boleh. Atau misalkan ada saksinya kurang-kurang waras sedikit, itu tidak boleh. Tapi dia harus balik, berakal, Islam dan merdeka. Selanjutnya ijab dan kabul. Ini ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan yang disampaikan oleh wali dan kabul adalah akad yang diterima oleh calon suami. Selanjutnya pembagian wali. Wali itu ada 2. Tadi ada wali rukun nikah itu wali. Kalau tidak ada wali maka pernikahan tidak bisa berjalan. Wali itu ada 2. Ada wali hakim, ada wali nasab. Apa itu wali nasab? Apa itu wali hakim? Kita lihat. Wali nasab itu adalah wali yang ada ikatan darah atau hubungan kekeluargaan dengan pengantin perempuan dari sebelah ayahnya. Jadi yang pertama yang harus kamu pahami adalah wali hanya dari pihak perempuan, dari pengantin perempuan. Pengantin laki-laki tidak membutuhkan wali. Nah, pengantin perempuan yang berhak menjadi wali adalah dari garis ayahnya. Yang bukan garis ayahnya tidak boleh. Atau dari sebelah ibunya tidak berlaku. Dia hanya boleh dari sebelah ayahnya. Siapa sajakah wali nasab itu? Yang pertama, bapaknya. Yang kedua, kakek dari sebelah bapaknya. Kakek ya, ayah dari ayahnya. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung, abang kandung. Yang keempat, saudara laki-laki sebapak. Kalau saudara laki-laki sebapak ini artinya satu bapak walaupun lain ibu. Ya, kalau lain ibu tapi bapaknya sama, itu saudara laki-laki sebapak. Itu masih boleh. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ini anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung adalah keponakan. Ya, ini keponakan ini sama dengan anak kita. Boleh dia menikahkan kita. Yang kedua, yang selanjutnya anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Sama, ponakan juga. Tapi dari anak yang satu bapak lain ibu. Adik kandung laki-laki dari pihak bapak. Nah, ini paman. Adik kandung dari pihak laki-laki bapak itu paman. Abang kandung dari pihak laki-laki dari pihak bapak itu juga paman. Yang tadi itu pakcik, ini paman. Itulah yang dikatakan dengan wali nasab. Inilah yang bisa menjadi wali nikah bagi perempuan. Selanjutnya, siapa itu wali hakim? Wali hakim adalah wali yang diberi kuasa oleh pemerintah Islam untuk mengakad nikahkan perempuan yang hendak menikah dengan diwalikan oleh wali hakim. Nah, wali hakim ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Yang pertama, yang berhak menjadi wali hakim adalah Islam. Sudah pasti harus Islam. Kalau tidak bisa Islam, tidak bisa menjadi wali. Yang kedua, baligh. Kalau anak-anak tidak bisa menjadi wali. Yang ketiga, berakal. Kalau orang gila, mereng-mereng sikit dia, tidak bisa menjadi wali. Yang keempat, tidak dipaksa. Jelas, memang karena ini memang adalah tugasnya, dia melakukan tugas untuk menjadi wali nikah bagi seorang perempuan. Yang kelima, laki-laki. Nah, ini dia. Perempuan tidak boleh menjadi wali hakim atau menjadi wali nasab juga tidak boleh. Yang boleh menjadi wali adalah laki-laki. Yang keenam, adil. Yang ketujuh, tidak sedang ihram. Jadi orang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan siapapun. Mungkin ini saja materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan materi yang berikutnya di pertemuan berikutnya, yaitu perempuan yang
haram dinikahi dalam Islam. Baik, kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.